Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Anak-anak soleh Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Masya Allah ya, sudah lama kita tidak bertemu di pembelajaran tematik online. Karena kan selama bulan puasa ini kita terjadi penyesuaian jadwal ya, dan tematik termasuk salah satu mata pelajaran yang sangat terkena imbasnya gitu ya, karena jamnya semakin berkurang dan membuat intensitas pertemuan kita jadi berkurang juga gitu. Tapi itu tidak sama sekali tidak menghambat pembelajaran kita, dan Ustadz sudah siapkan cara gimana agar kita tetap bisa memaksimalkan pembelajaran sampai selesai dengan waktu yang mungkin singkat gitu ya. Dan mungkin nanti caranya juga Ustadz minta bantuan sama kalian untuk apa? Untuk tetap belajar walaupun tidak ada pelajaran tematik di setiap harinya itu ya. Jadi nanti Ustadz akan berikan tugas, tapi tetap Ustadz jelaskan dulu melalui video ini. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan sesuai dengan arahan yang sudah Ustadz jelaskan melalui video ini gitu. Dan untuk tugasnya, karena kita hanya seminggu sekali tematiknya, sama, jadi kalian tugasnya ini tidak mesti dikumpulkan hari ini ya, tidak mesti dikumpulkan hari ini, bisa seselesainya kalian gitu maksimal, yaitu Senin depan boleh dikumpulkan. Tapi kalau misalnya selesai hari ini juga, gimana Ustadz? Boleh banget, Masya Allah gitu, berarti kamu orangnya pengen cepet selesai dan pengen hasilnya maksimal gitu ya, dan kamu pengen menyelesaikan itu sesegera mungkin, supaya nanti takutnya kalau besok-besok jadi lupa atau jadi malas. Itu boleh banget, tapi uh, bagaimana enaknya kamu saja gitu ya. Baik, sebelumnya Ustadz juga mau mengucapkan selamat berpuasa buat kalian semua. Semoga puasanya kalian bisa full 30 hari dan dijauhkan dari penyakit, terus tetap sehat, lalu bisa maksimalkan pahala-pahala di bulan puasa ini. Misalnya amalan-amalan yang lainnya seperti sholat tarawih, lalu membaca tilawahnya, lalu bersodakohnya mungkin gitu, dan hal-hal lain yang bisa kalian maksimalkan di Ramadan kali ini supaya pahalanya makin banyak dan makin banyak. Seperti itu. Tetap semangat pokoknya untuk kamu yang menjalani puasa, harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihannya seperti itu. Juga ya karena berhubung waktu gitu ya, berhubung waktu yang sangat singkat, jadi kita harus memaksimalkan pembelajaran ini, dan kita juga selalu berdoa supaya pandemi corona ini segera selesai sehingga kita bisa segera kembali ke sekolah, belajar ke sekolah, supaya kalian tidak lagi bosan di rumah ya. Karena kalian bosan juga, ustadznya kurang lebih sama gitu seperti yang kamu alami. Ustadz juga bosan, tapi ustadz mencoba untuk tetap semangat, menerima bahwa semua ini adalah takdirnya Allah dan harus kita lalui bersama-sama, tidak boleh menyerah pada keadaan seperti itu ya, harus tetap semangat belajar. Baik, itu sebagai permulaan dari Ustadz ya, sebagai permulaan dari Ustadz. Dan di sini Ustadz sudah rangkum apa saja yang akan kita kerjakan selama 1 minggu ini, apa saja yang akan kita kerjakan selama 1 minggu ini, dan inilah yang akan Ustadz jelaskan hari ini seperti itu ya. Semoga dengan singkatnya waktu ini tidak mengurangi ataupun menghambat pemahaman kita terhadap materi ini, karena sebenarnya materi ini hanyalah pengulangan saja. Tematik ini tematik apalagi yang tema subtema 4, subtema 3 dan subtema 4 itu dia biasanya pengulangan saja dari subtema 1, 2 nya gitu, karena kamu udah
insya Allah sudah ngelotok di subtema 1-2-nya. Nah di 3 dan 4 ini makin dikuatkan lagi pemahamannya seperti itu. Oke, kita mulai dari halaman 150 atau di halaman 149 dulu. Dimulai dari 149 ada pembelajaran 6. Nah ini pembelajaran 6 ya. Ustaz akan bacakan. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Nah di sini ada ayah. Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Kata anak-anak, iya ayah, seperti itu. Langsung dibalik di halaman 150. Di sini ada apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Tahukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Coba diskusikan dengan temanmu. Ini diskusikannya kamu cukup dengan dirimu sendiri, dan mungkin kalau ada orang tuamu boleh diskusi, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, sendiri kerja. Nah di sini ada aturan berjalan di tempat becek. Jadi kalau misalnya ada genangan air atau lumpur, itu kita jalannya harus apa? Nah ini nomor 1 udah ada ya, hati-hati ya, hati-hati kan udah ada tuh. Nah nomor 2 apa kira-kira kalau kita melewati jalan berlumpur? Apa? Tidak boleh apa? Menyipratkan air. Nah itu kamu tuh sering biasanya kan, anak-anak sering banget kalau ada genangan air dia gitu dicipratin. Nah itu tidak boleh ya, tidak boleh menyipratkan air, tidak menyipratkan air. Nah itu contoh 1 dan 2. Nah kamu nomor 3, 4, 5, 6 nya kamu coba temukan apa saja sih aturan yang tidak yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalanan becek dan berlumpur. Oke, silakan dikerjakan. Boleh videonya di pause dulu atau nanti aja sekalian dikerjakan ini di akhir. Oke, selanjutnya kalau sudah kita melanjutkan di halaman 152, membuat pertanyaan. Nah betul, sesuai dengan judulnya atau tugasnya membuat pertanyaan. Di sini sudah ada gambar lagi pada ngapain ini? Iya betul, mereka ini sedang melakukan kerja bakti ya. Kerja bakti, ada yang nyerokin air, ada yang nyiram air, ada yang membawa ember, ada yang mengangkat barang ya, ada yang menyapuin lumpur gitu. Nah ini kamu buat pertanyaan seperti yang kemarin, membuat dari pertanyaan dari kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ya. Ini buat 6 pertanyaan dari gambar ini. Insya Allah kamu sudah paham. Selanjutnya kalau sudah, buka di halaman 154. Nah di sini ada kerja bakti dalam keragaman. Nah di sini dari gambar ini mana sih yang menunjukkan gambar sedang melaksanakan kerja bakti dalam keberagaman? Nomor 1 Ustadz kasih contoh. Nomor 1 ini lagi pada ngapain? Lagi pada main kasti ya, ini lagi pada main kasti. Jadi ini termasuk kerja bakti atau bukan? Bukan, betul. Jadi yang ini boleh dikosongin atau disilang. Kalau yang termasuk di checklist. Nah ini contohnya, mereka lagi piket, itu kerja bakti melaksanakan piket. Jadi ini di checklist. Nah yang lain silahkan dilanjutkan ya. Insya Allah kamu sudah paham. Nah selanjutnya di halaman 155, di sini masih ingatkah kamu 1 minggu ada berapa hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Aku ingat 1 minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Kemarin kita sudah menjelaskan 1 minggu itu ada 7 hari. 1 bulan itu ada 30 hari. 1 bulan itu ada 4 minggu ya. 1 bulan itu ada 4 minggu karena 1 minggunya 7 hari. Jadi 1 bulannya ada kurang lebih 4 minggu, 4 pekan. Langsung dibalik di halaman 156 ada kalender. Nah ini kalender bulan Januari ya, tahun 2017 seperti kemarin. Nah di sini
kamu cukup memperhatikan dan kita lihat pertanyaannya di halaman 157, hari dan tanggal ya, hari dan tanggal. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Nah, ini gampang banget ya. Caranya ada 2 cara mengerjakannya. Yang pertama, kamu bisa melihat atau memanfaatkan kalender yang ada di sini. Yaitu kita lihat mulainya tanggal 3 Januari. Nah, ini 3 Januari ya. Hari Selasa. Selasa 3 Januari 2017. Nah, ditanya mereka mengungsi selama 2 minggu. Mengungsi selama 2 minggu. Berarti kalau kemarin sudah saya jelaskan yang cara pertama itu, kalau 2 minggu tinggal turun 2 langkah ya. Kalau 2 minggu 1, 2. Kalau 3 minggu berarti 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya ternyata yang ditanyakan sebelumnya berarti naik ya. Kalau sebelumnya itu naik. Misalnya dari tanggal 24, 2 minggu yang lalu tanggal berapa? Berarti naik 1, 2 gitu. 2 minggunya berarti tanggal 10. Terus 3 minggu sebelumnya tanggal berapa? Naik 3, 1, 2, 3. Itu cara pertama ya, tinggal naik berapa kalau sesuai dengan minggunya, atau turun sesuai berapa minggunya. Nah, cara kedua ini lebih mudah. Cara kedua ini lebih mudah, yaitu tinggal kita menambahkan. Kalau 2 minggu, kalau 1 minggu itu berapa hari? 7 hari, betul. Berarti kalau 2 minggu 14 hari. Nah, caranya kita tinggal menambahkan. Ini kan tanggal 3 ditambah 14, 2 minggu ya. Contoh nomor 1 saya kasih tahu ya. Nomor 1 kan dimulai dari 3 Januari. Selesainya itu mengungsinya itu 2 minggu. 2 minggu itu 14 hari. Berarti ditambah 14. 3 tambah 14 berapa? 17. Berarti nanti selesainya itu, atau mereka sudah kembali ke rumah masing-masingnya itu tanggal 17 Januari. Tuh lihat, sama kan kalau dia turun 1, 2, turunnya di sini, ketemunya di 17. Atau begini caranya, 3 tambah 14 jadi 17. Seperti itu ya. 17 Januari 2017, harinya hari Selasa juga. Nah, gitu ya. Udah paham kan? Insya Allah kalian mudah memahaminya. Seperti itu. Nah, kamu silakan lanjutkan dari halaman sampai nomor 5 ya, sampai nomor 5. Insya Allah kamu paham dan silakan kamu kerjakan. Alhamdulillah.